Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman sekalian peserta didik kelas 10 paket C di PKBM Cendekia. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video pembelajaran sebelumnya modul 1 unit 1 terkait mengenali lingkungan sekitar. Jadi pada modul yang 10 untuk unit 2 ini kita akan belajar terkait tentang hidup bergantung pada alam. Nah, seperti kita semua tahu bahwasanya kehidupan kita sebagai makhluk hidup itu tidak lepas dari yang namanya alam. Kita hidup di alam, kita berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan alam. Nah, jadi kenapa pada pembahasan yang kedua ini temanya atau judulnya adalah hidup bergantung pada alam, kita akan ulas secara lebih mendalam. Oke, teman-teman sekalian, silahkan perhatikan gambar yang akan saya tampilkan pada slide ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat semuanya bahwasanya manusia pada dasarnya hidup tidak bisa jauh dari alam. Mau dari segi daratan, terus dari kelautan, terus dari segi pertambangan, ataupun hal-hal lain yang kaitannya dengan alam, manusia itu pasti akan berinteraksi secara langsung ataupun bersinggungan secara langsung. Nah, di sini dapat kita lihat dalam gambar ini bahwasanya ada beberapa contoh dari sumber daya alam, baik yang sumber daya alam berupa dari wilayah daratan ataupun kelautan di sini, ataupun kehutanan, terus ada dari pertambangan, ini pertambangan, terus ini dari hasil laut ataupun berupa ikan ataupun barang-barang ataupun benda yang bisa dihasilkan dari laut. Kalau di sini contohnya ikan ya, tapi ada masih banyak lagi yang lain. Oke, kita lanjutkan. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mengurai. Alam itu menyediakan kebutuhan. Artinya apa? Dapat kita lihat nanti sama-sama. Di sini akan saya berikan gambaran dulu. Alam menyediakan kebutuhan di sini artinya segala kebutuhan makhluk hidup, baik manusia maupun hewan ataupun tumbuhan sendiri, itu sejatinya ataupun sebenarnya sudah disediakan oleh alam. Namun sebagai manusia pastilah kita perlu untuk mengolah apa yang sudah disediakan oleh alam tersebut supaya kita bisa pakai. Dilihat di sini, alam memiliki potensi yang sangat melimpah untuk kelangsungan hidup penghuninya. Nah, penghuninya di sini ya manusia, hewan, dan tumbuhan ya teman-teman. Nah, secara kalau dilihat dari objek geografis secara umum, kita bisa membedakannya jadi dua. Yang pertama adalah dari segi potensi alamnya. Di potensi alam ini berarti hal-hal yang disediakan dari sudut pandang yang berupa alam. Kita lihat bersama. Yang pertama adalah benua, terus ada samudra, ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, persawahan, perladangan, terus juga bisa dari sungai dan lain-lain ya. Lalu yang kedua, dari potensi penduduk. Nah, di alam ini kita ada selain potensi alam juga ada potensi penduduk. Potensi penduduk ini apa saja yang meliputinya? Yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk dalam setiap wilayah pasti berbeda-beda. Ada yang penduduknya padat, ada yang sedang, ada yang masih jarang. Lalu yang kedua, kegiatan sosial ataupun interaksi sesama manusianya atau sesama penduduknya.
terus ekonomi. Ya, ekonomi berarti kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya adalah mencukupi kebutuhan, baik itu berupa barang ataupun jasa. Lalu ada iptek ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi yang dia berhubungan dengan penduduk. Nah, jadi ada ilmu pengetahuan yang dan teknologi yang berhubungan dengan penduduk, ada juga yang tidak ya. Nah, lanjut. Apa saja yang disediakan oleh alam untuk manusia? Yang pertama, kita bisa membedakan berdasarkan tempatnya ataupun asalnya. Satu adalah sumber daya alam yang di udara. Di udara ini ataupun yang dia sifatnya ada di atas atau atmosfer ya. Kita bisa lihat yang pertama ada udara itu sendiri. Nah, udara dengan angin ini berbeda ya teman-teman. Kalau di SMP ataupun MTS dulu sudah dibahas, kalau angin itu adalah udara yang mempunyai gerak ataupun bisa terasa, ada apa namanya, sesuatu yang bisa menerpa. Nah, itu angin, udara yang berupa angin. Kalau di sini udara kalau yang secara umum ya oksigen ataupun yang bisa kita untuk hirup untuk bernafas ya teman-temannya. Lalu yang kedua ada sinar matahari dan ada cuaca. Cuaca ini berarti terkait dengan perubahan musim, ada musim panas, musim hujan, terus ada musim semi, gugur, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah sumber daya alam yang terdapat di permukaan bumi ataupun yang bisa dilihat oleh panca indera kita di permukaan bumi. Yang pertama pasti adalah pertanian, termasuk juga persawahan ya di sini. Terus ada laut, ada sungai, danau, pesisir. Nah, itu termasuk sumber daya alam yang terdapat di permukaan bumi. Artinya dia tidak berada di atas ataupun di udara dan juga dia tidak terpendam di dalam bumi. Ini yang sering kita olah sama-sama lah. Kalau dari lahan pertanian ya kita bisa buat untuk bercocok tanam dan lain-lain. Sungai pun juga demikian, kita bisa buat untuk mengairi persawahan ataupun kita bisa memanfaatkan untuk mencari ikan dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi. Nah, jadi ternyata di dalam bumi pun alam masih menyediakan kebutuhan untuk manusia. Apa saja? Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi termasuk barang mentah maupun yang sudah jadi. Itu ada yang sudah diolah ataupun belum. Terus selain minyak bumi ada gas alam yang sekarang sangat masif digunakan ya, gas alam untuk kebutuhan rumah tangga terutama. Terus ada batu bara dan juga barang tambang yang lain. Itu sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi. Jadi perlu untuk menggali ataupun mencari secara ke dalam untuk mendapatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi. Tapi kalau untuk yang di permukaan bumi ini kita tidak perlu menggalinya ataupun kita tidak perlu menggapainya, ini sudah ada ataupun sudah tersebar secara langsung. Oke, kita lanjutkan. Lalu untuk selanjutnya adalah berdasarkan asalnya. Nah, di sini berdasarkan asalnya sumber daya itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama sumber daya fisik, yang kedua sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam fisik ini berarti dia sifatnya abiotik, berasal dari benda mati. Artinya apa? Dia berasal dari tanah, air, terus juga bisa dari udara, terus bisa dari emas, timah, itu termasuk sumber daya fisik. Dia sifatnya benda mati. Kalau sumber daya alam hayati itu berasal dari benda hidup. Contoh, tumbuhan, hewan,
manusia. Itu berasal dari benda hidup. Selanjutnya berdasarkan jumlah dan pembentukannya. Nah, di sini ada sumber daya alam yang selalu tersedia. Artinya ketika kita memakai sumber daya tersebut, kita tidak akan kehabisan. Namun tetap kita harus menggunakannya secara bijak, dalam artian kita tidak boleh menggunakan dengan berlebihan. Apa saja yang termasuk dalam sumber daya alam yang terlalu tersedia? Ada air, sinar matahari, dan udara. Contoh air, kita mau memakai air kapanpun, terus juga di mana tempat, pasti kita akan mudah menemukan air. Pun dengan sinar matahari, setiap hari kita memakai sinar matahari untuk kebutuhan sehari-hari kita, untuk menjemur, untuk menerangi kita ketika siang hari, juga ketika besok sudah berganti hari juga akan tetap kita bisa gunakan kembali. Dan udara juga demikian, mau kita hirup udara ini sebanyak apapun tetap tersedia. Lalu yang kedua adalah sumber daya alam yang terbarukan. Sumber daya alam yang terbarukan ini, sumber daya alam ini dapat diperbarui kembali setelah digunakan atau dapat diperbanyak kembali setelah digunakan. Contohnya apa? Tanaman pertanian. Kita setiap hari bisa dikatakan mengkonsumsi beras. Nah, beras itu kan asalnya dari padi. Ketika padi itu diolah jadi beras, jadi nasi kita makan, itu bisa diperbarui kembali. Dengan cara apa? Para petani menanamnya kembali, bahkan bisa lebih banyak. Hewan peliharaan juga demikian. Kita mengkonsumsi daging ayam, daging kambing, daging sapi, juga bisa para peternak untuk menternaknya kembali. Jadi sumber daya alam ini meskipun kita konsumsi tetap bisa diperbarui. Artinya regenerasinya tetap ada. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah, tidak terbarukan di sini maksudnya sumber daya alam ini terbatas. Tidak bisa kita menggunakannya secara terus-menerus. Karena apa? Sumber daya ini membutuhkan waktu yang lama untuk diproses kembali. Contohnya ada apa? Ada gas alam, batu bara, minyak bumi, terus juga barang-barang tambang. Itu juga termasuk sumber daya alam yang terbarukan. Butuh waktu yang lama untuk dapat diproses kembali. Jadi ketika kita menggunakan sumber daya alam tidak terbarukan ini, kita harus sangat hati-hati. Dan dalam mengambilnya pun kita tidak boleh berlebihan. Supaya apa? Nanti regenerasi kita yang selanjutnya, generasi-generasi yang anak kita atau bahkan cucu kita masih bisa menikmati sumber daya alam ini. Gas alam, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini bisa dibagi dua, adalah sumber daya alam yang sifatnya fisik, abiotik, dan sifatnya hayati ataupun biotik. Yang sifatnya abiotik atau fisik ini sama seperti yang di atasnya tadi, bisa dari tanah, dari emas, timah, air. Kalau yang hayati ataupun makhluk hidup ini bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Itu ya teman-teman. Oke. Terus yang selanjutnya adalah berdasarkan nilai ekonominya. Nah, jadi segala sesuatu yang disediakan alam tadi itu punya nilai ekonomis ataupun punya nilai jual, dan juga ada yang tidak punya nilai jual. Dilihat dari nilai ekonominya bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam ekonomis. Nah, sumber daya alam ekonomis ini merupakan komoditas yang langka ataupun susah didapatkan. Nah, karena susah didapatkan ini, makanya punya nilai yang mahal ataupun punya nilai jual atau
nilai ekonomis yang tinggi. Contoh ada intan, emas, minyak, itu kan sumber daya alam yang susah untuk didapatkan. Tidak semua tempat bisa menghasilkan sumber daya alam tersebut. Makanya nilai dari sumber daya alam itu tinggi nilai ekonomisnya. Lalu yang kedua, sumber daya alam non ekonomis. Non ekonomis berarti kita bisa memanfaatkan sumber daya alam ini tanpa kita harus membayar secara lebih atau tidak perlu membayar secara mahal. Contoh udara, sinar matahari.
Singkong itu ketika